Kabupaten Bantang adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan ibu kota Kabupaten Bantang adalah Kecamatan Bantang, dan pada zaman kolonial Belanda disebut Bontaing. Untuk menyusuri jejak sejarah asal-usul Bantang, mari kita kembali di masa Tomanurung dan masa kerajaan masa lampau. Menurut Karang Imran Maswal, penerus dari Kerajaan Bantang. Dulunya sebelum masa kerajaan, daerah Bantang masih berupa lautan. Hanya beberapa tempat tertentu saja yang berupa daratan. Salah satunya daerah Onto dan beberapa daerah sekitarnya. Seperti Sinoa, Bisampol, Gatarengkeke, Mamapan, Katapang, dan Lawi-Lawi. Masing-masing daerah memiliki pemimpin sendiri yang disebut kare. Suatu waktu ketika para kare yang berjumlah 7 orang tersebut bersatu untuk mengangkat satu orang yang akan memimpin mereka. Sebelum itu, mereka sepakat untuk melakukan pertapaan lebih dulu, untuk meminta petunjuk kepada Dewata atau Yang Maha Kuasa, siapa yang tepat menjadi pemimpin mereka. Di lokasi pertapaan yang dipilih adalah daerah Onto. Ketujuh kar itu kemudian bersemedi di tempat itu. Tempat semedi itu sekarang disimbolkan dengan bala tujua, berarti 7 rumah kecil yang beratap, berdinding, dan bertiang bambu. Pada saat mereka bersemadi, turunlah cahaya ke Kar Bisampol. Pimpinan daerah Bisampol, atau pemimpin daerah Bisampol, mendengar suara seseorang berbicara dan berkata, "Apa ngaseng antu nuboyana kadingin dingingana?" Artinya, apa yang engkau cari dalam cuaca dingin seperti ini? Lalu Kar Bisampol menjelaskan maksud kedatangannya, untuk mencari orang yang tepat memimpin mereka, agar tidak lagi terpisah-pisah seperti sekarang ini. Lalu kembali terdengar suara, "Ammoko mangmoko, rima mampang ribuangaya risalucinanaya." Artinya, besok datanglah ke satu tempat permandian yang terbuat dari bambu. Keesokan harinya, mereka mencari tempat yang dimaksud di daerah Onto. Di tempat itu mereka menemukan seorang laki-laki sedang mandi. Inilah kemudian yang disebut dengan Tomanurung Ri Onto. Lalu ketujuh kara menyampaikan tujuannya untuk mencari pemimpin sekaligus meminta Tomanurung memimpin mereka. Tomanurung menyatakan kesediaannya, tapi dengan syarat. "Erojan wangka anjari karang, tapi nak kapa angin kau leko kayu, nak jini masolong ikau sampara mamanya." Artinya, saya mau diangkat menjadi raja, pemimpin kalian. Tapi saya ibarat angin, dan kalian adalah ibarat daun. Saya air yang mengalir, dan kalian adalah kayu yang hanyut, kata Tomanurung. Ketujuh kar yang diwakili oleh Kar Bisampol pun berkata, "Kutarima pakpalanu tapi kualiko pamajikitang kualiko pakodeli, kualiko tambaratang tang kualiko racun." Artinya saya terima permintaanmu, tapi kau hanya kuangkat jadi raja untuk mendatangkan kebaikan, dan bukan untuk keburukan. Juga engkau kuangkat jadi raja untuk jadi obat, dan bukan racun. Maka jadilah Tomanurung Ri Onto ini sebagai raja untuk mereka. Pada saat ia memandang ke segala penjuru, maka daerah yang tadinya lau berubah menjadi daratan. Lalu Tomanurung mengawini gadis Onto yang dijuluki Dampang Onto, atau gadis jelitanya Onto. Setelah itu mereka pun berangkat ke arah yang sekarang disebut Gamacaya. Di satu tempat mereka berenang di bawah pohon, Tomanurung pun bertanya, "Pohon apa ini?" Kar Bisampol pun menjawab, "Pohon taing," sambil memandang ke arah 6 kar yang lain. Dan sontak ke 6 kar yang lain serentak berkata "Ba," tanda membenarkan dalam bahasa setempat. Dari sinilah kemudian muncul kata Bentang, dari 2 kata tadi yaitu Ba dan Taing. Konon karena daerah Onto ini menjadi daerah sakral dan perlindungan bagi keturunan raja. Bantang bila mendapat masalah yang besar, maka bagi anak keturunan kerajaan, tidak boleh sembarangan memasuki daerah ini, kecuali diserang musuh, atau dipakaikan dulu tanduk dari emas. Namun kini hal itu tinggal cerita, karena menurut Karang Burhanuddin, semua itu telah berubah akibat kebijakan Panda, yang telah melakukan tata ruang terhadap daerah Bantang. Kini kesakralan daerah itu hanya tinggal kenangan.
Tanggal 7 menunjukkan simbol bala tujua di Onto dan Tau Tujua yang memerintah di masa lalu, yaitu Kardi Onto, Bisampoleh, Sinoa, Gantarang Keke, Mamampang Ketapang dan Lawi-Lawi. Hasil penelitian menyatakan Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 Masehi. Pada tahun 1254 dalam Atlas Sejarah, telah dinyatakan wilayah Bantaeng sudah ada. Ketika Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Raja Kertanegara memperluas wilayahnya ke daerah timur Nusantara untuk menjalin hubungan niaga pada tahun 1254 sampai tahun 1292. Penentuan otentik peta Singosari ini jelas membuktikan Bantaeng sudah ada dan eksis ketika itu. Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 Masehi, sehingga dijuluki Butatu atau Tanah Pa, diartikan tanah bersejarah. Peneliti Amerika Serikat, Wayne A. Bugas, menyatakan Bantaeng adalah kerajaan Makassar awal tahun 1200 sampai tahun 1600. Dibuktikan dengan ditemukannya penelitian arkeolog dan para penggali keramik pada bagian penting wilayah Bantaeng, yakni berasal dari dinasti Sung tahun 960 sampai tahun 1279 dan dari dinasti Yuan tahun 1279 sampai tahun 1368. Kerajaan Bantaeng adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di semenanjung selatan Sulawesi. Kerajaan ini merupakan kerajaan kecil yang mendukung Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Bantaeng memiliki peninggalan arkeologi berupa terakota, makam kuno dan tembikar. Selain ini masyarakat kerajaan ini dikenal dengan kebiasaannya dalam mengoleksi barang antik. Kerajaan Bantaeng berkembang sebagai wilayah perdagangan dan pertanian sejak awal abad ke-13 hingga awal abad ke-17. Kerajaan Bantaeng menjalankan pemerintahan secara adat, yaitu melalui adat Sampulorua. Tugas dari anggota adat Sampulorua adalah membuat hukum kerajaan dan memelihara tradisi dan adat istiadat. Setelah pemindahan istana kerajaan dari Onto ke Karatuang, Raja Kerajaan Bantaeng memakai gelar Karang. Raja menjadi penguasa tertinggi pemerintahan dan dibantu oleh Perdana Menteri bergelar Galaran. Selain itu, dibentuk juga jabatan Karang Salawatan yang bertugas mewakili raja apabila dalam keadaan berhalangan untuk menghadiri suatu pertemuan. Selain itu, terdapat seorang kepala pemerintahan di wilayah pegunungan yang disebut Karang Tompok Bulu. Kerajaan Bantaeng kemudian menjadi daerah penghasil pangan untuk Kerajaan Goa. Selain itu, kerajaan ini juga menjadi wilayah pertahanan Kerajaan Goa dalam menghadapi serangan Belanda dari arah Maluku. Setelah Kerajaan Bantaeng dikuasai oleh Hindia Belanda, wilayahnya menjadi salah satu pusat pemerintahan. Kerajaan Bantaeng juga membangun hubungan kekeluargaan dengan Kerajaan Bone. Hubungan ini terjalin melalui pernikahan Arong Palaka dengan putri bangsawan Bantaeng yang bernama Imakawani. Selain itu, Kerajaan Bantaeng menjalin hubungan dengan Kerajaan Wajo di bidang perdagangan. Para pedagang dari Kerajaan Wajo menetap di Bantaeng untuk berdagang. Setelah Kerajaan Goa menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan, maka Kerajaan Bantaeng juga melakukannya. Hal ini dilakukan pada masa pemerintahan Raja ke-14, yaitu Karang Majombeya Rijalanjan. Islamisasi kemudian diteruskan oleh 3 orang mubalik. Pertama, Syekh Nurul Baharuddin Tajuna Sabandia, yang merupakan ulama utusan Sultan Alauddin dari Kerajaan Goa. Kedua, islamisasi oleh Laten Rilua, Sultan Adam yang merupakan Raja Kerajaan Bone yang ke-11. Terakhir, islamisasi dilakukan oleh Datu Kalimbungan, yang berasal dari Sumatera. Terima kasih telah menonton Infonea. Jangan lupa like dan subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar selalu mendapatkan informasi video terbaru dari Infonea.